Part ke-16. POV Arman. Arman, lu dipanggil tuh sama bos? Tiba-tiba saat aku sedang membuat laporan Ardi, temanku mengatakan bahwa aku dipanggil oleh bos. Buat apa ya? Tanyaku penasaran. Entah. Jawabnya sambil berlalu pergi. Tidak biasanya Pak Bagas menyuruhku ke ruangannya. Karena biasanya hanya dua hal kenapa dia menyuruh karyawannya menghadap. Satu, karena akan naik jabatan atau kenaikan gaji. Dua, karena ada teguran karena sudah membuat kesalahan. Dengan cepat aku tinggalkan pekerjaan yang menumpuk. Apa mungkin aku dipanggil karena telat memberikan laporan? Pikiranku berkecamuk memikirkan berbagai masalah yang ada di otak. Tok tok tok. Masuk. Suara baritonnya terdengar sampai keluar ruangan. Klek. Permisi, Pak. Ucapku dengan sedikit menunduk. Duduk. Perintahnya sambil menunjuk ke arah kursi. Aku duduk di depannya dengan perasaan was-was. Pak Bagas tidak langsung mengatakan tujuannya. Dia sibuk memeriksa beberapa berkas yang ada di atas meja kerjanya. Kamu tahu kenapa saya panggil kemari? Tanya Pak Bagas menatap mataku tajam. Enggak, Pak. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanya Pak Bagas lagi. 3 tahun, Pak. Jawabku pelan. 3 tahun kamu kerja di sini, tapi kenapa membuat laporan aja kamu nggak tahu? Bentak Pak Bagas seraya melempar laporan yang tadi aku buat ke atas meja. Aku terkejut melihat reaksi Pak Bagas yang menurutku berlebihan. Padahal baru kali ini aku berbuat salah. Itu pun karena Nea yang membuat masalah. Begini kan jadinya. Runyam semuanya. Maaf, Pak. Akan saya perbaiki. Jawabku mengambil kembali laporan yang baru saja dilempar. Kalau sampai salah lagi, saya jadikan office boy kamu. Ancam Pak Bagas yang membuatku menelan ludah. Jangan, Pak. Lirihku pelan sambil menunduk. Sudah, sana keluar. Saya muat lihat wajah orang yang gak bisa kerja kayak kamu. Bentak Pak Bagas lagi. Dengan cepat aku beranjak ingin keluar dari sarang lebah ini. Bisa-bisa aku disengat racun omongan Pak Bagas. Bukannya menyemangati karyawan yang sedang ada masalah sepertiku. Malah memaki. Brak. Saat sedang menarik pintu, aku terduduk karena ada dorongan dari luar. Maaf. Saya nggak tahu kalau ada orang. Ucapnya sambil mengulurkan tangannya padaku. Makanya kalau masuk ketuk pintu dulu. Ketusku sambil menepis tangannya. Sial banget aku hari ini. Jangan kasar kamu sama anak saya. Saya pecat baru tahu. Bentak Pak Bagas yang membuatku terkejut. Jadi laki-laki yang membuatku jatuh barusan anaknya Pak Bagas. Aku baru tahu, karena selama ini dia tidak pernah kemari. Pernah juga beredar kabar katanya anak Pak Bagas tidak suka melanjutkan bisnis orang tuanya. Karena dia lebih ingin mengembangkan hobinya. Maaf, saya tidak tahu. Maafkan saya. Ucapku seraya menunduk beberapa kali. Tidak, saya yang salah. Saya yang seharusnya minta maaf. Balasnya lagi sambil memegang bahuku. Sopan sekali. Tidak seperti ayahnya yang galak dan temperamen. Mungkin anaknya lebih banyak mewarisi gen dari ibunya. Syukurlah, setidaknya istrinya beruntung mendapatkan dia. Seperti Nea, yang beruntung mendapatkan aku. Dianya saja yang kurang bersyukur. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sudah waktunya untuk kami semua pulang ke rumah untuk istirahat. Setelah seharian lelah dengan pekerjaan dan berkas yang menggunung. Berkali-kali aku mencoba menghidupkan motor butut ini. Tapi tidak bisa nyala, yang ada bajuku basah dengan keringat. Terpaksa aku harus mendorong motor ini sampai ke bengkel. Sial! Umpatku kesal. Aku harus mendorong motor sekitar 300 meter.
Rasanya kakiku mau putus karena pegal. Kira-kira kenapa ya, Pak, motor saya? Aku bertanya pada tukang bengkel saat motorku sudah dibongkar. Kayaknya ini busi, Pak. Ini kayaknya udah lama banget nggak diganti-ganti ya. Tanyanya balik sambil memperlihatkan busi yang ujungnya sudah berwarna hitam pekat. Iya, Pak. Soalnya baru hari ini motornya aku pakai lagi. Jawabku cengengesan. Antara malu dan pusing. Ini semua gara-gara Nea. Coba saja dia tidak ada acara pergi dari rumah. Pasti hariku tidak akan sesial ini. Seharusnya jikapun dia pergi, tidak perlu membawa mobilku. Mobil kesayangan yang aku rawat dengan sepenuh hati. Kayaknya nggak selesai hari ini, Pak. Soalnya bukan businya aja yang perlu diganti. Akinya juga. Ucap tukang bengkel yang kembali membuat hatiku kelabu. Ya udah deh, Pak. Kalau gitu motornya aku tinggal di sini aja. Besok aku balik lagi. Ujarku seraya bangkit dari duduk. Lebih baik aku pulang naik taksi saja. Tidak mungkin aku jalan kaki. Tin-tin. Suara klakson mobil terdengar dari belakang. Aku segera menoleh ke belakang ingin melihat siapa yang ada di dalam mobil. Aku pikir Nea yang pulang dari rumah Abi dan menjemputku pulang kerja. Ternyata bukan. Mobilnya beda, ini adalah mobil mahal. Mobil Lexus berwarna hitam, seperti dambaanku selama ini. Mas, kamu kok jalan kaki? Bareng aku aja, yuk. Ternyata pemilik mobil ini adalah Intan. Wanita yang selama ini dijodohkan denganku oleh ibu. Wanita yang selama ini aku tolak, karena lebih memilih Nea. Kok bengong sih, Mas? Tanyanya lagi sambil mengibaskan tangannya di depan wajahku. Iya, aku tadi lagi mikir. Hampir aja aku nggak kenal kamu lagi. Kilahku berbohong. Tapi bukankah Intan sangat cantik sekarang? Dulu wajahnya penuh dengan jerawat, kulitnya juga hitam dan kusam. Tapi sekarang dia sangat cantik. Wajahnya putih dan mulus. Kulitnya juga tidak gelap lagi. Kenapa? Panglingnya? Tanyanya sambil tersenyum. Ya, kamu sekarang udah beda. Jawabku jujur yang membuat senyumnya kembali merekah. Ya udah yuk naik, kamu yang nyetir ya. Ajaknya. Tanpa meminta persetujuanku, dia langsung berjalan sedikit berlari ke pintu mobil penumpang. Terpaksa aku harus pulang dengan Intan. Aku hanya takut jika ada tetangga yang melihat kami pulang bersama kemudian mengadu pada Nea. Karena selama ini, untuk perasaan hati aku sangat menjaganya. Kamu kenapa pulang jalan kaki, Mas? Mobil kamu kemana? Tanya Intan lagi ketika kami sedang dalam perjalanan pulang. Itu, mobilnya dipakai Nea istriku. Jawabku sambil fokus menyetir. Oh, kamu kerja apa sekarang? Kok kayaknya udah sukses? Tanyaku basa-basi. Karena setauku, Intan tidak bekerja dulu. Dia hanya membantu ibunya di supermarket. Biasalah, Mas. Wanita cantik seperti aku kan kerjanya kantoran. Jawabnya jumawa. Kamu kerja kantoran? Keren kamu. Bagian apa? Tanyaku lagi sambil sedikit memuji. Jadi sekretaris, Mas. Hebat kamu. Pantesan kamu udah beda sekarang. Beda gimana? Ya beda aja, kamu jadi lebih cantik. Pujiku yang membuat Intan tersipu. Terbukti wajahnya sekarang memerah bak kepiting rebus. Tapi yang aku katakan barusan memang jujur dari hati. Dia memang lebih cantik dari dulu. Jika dibandingkan dengan Nea sekarang. Sangat berbanding terbalik. Dulu aku memilih Nea karena dia lebih cantik dari Intan. Sekarang Nea makin kesini makin tidak mengurus diri. Jangankan pakai skincare, pakai lulur dan mandi saja sehari sekali. Sekarang dia juga sangat kurus, berbeda dengan Intan yang buhay dan seksi. Kamu bisa aja, Mas. Berarti aku dulu jelek ya? Makanya kamu lebih milih Nea?
Tanya Intan lagi dengan wajah kembali cemberut. Bukan jelek. Dulu aku sudah terlanjur janji akan menikahi Nea. Sebagai laki-laki sejati dan bertanggung jawab, aku harus menepati janjiku. Ucapku memberi alasan. Kamu memang laki-laki idaman, Mas. Kamu itu udah ganteng, bertanggung jawab lagi. Beruntung Nia menjadi istri kamu. Puji Intan yang membuatku semakin tersenyum lebar. Benar memang yang dikatakan oleh Intan. Aku rela banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup Nea dan ibu. Semua keluarga aku yang biayai. Tapi itu semua tidak membuat Nea bangga atau memujiku. Dia malah marah-marah dan tidak mau melayaniku lagi. Andai saja Nea bisa berpikir jernih seperti Intan, pasti aku akan sangat bahagia karena dihargai oleh istri sendiri. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-17. POV Arman. Kamu memang laki-laki idaman, Mas. Kamu itu udah ganteng, bertanggung jawab lagi. Beruntung Nia menjadi istri kamu. Puji Intan yang membuatku semakin tersenyum lebar. Benar memang yang dikatakan oleh Intan. Aku rela banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup Nea dan ibu. Semua keluarga aku yang biayai. Tapi itu semua tidak membuat Nea bangga atau memujiku. Dia malah marah-marah dan tidak mau melayaniku lagi. Andai saja Nea bisa berpikir jernih seperti Intan, pasti aku akan sangat bahagia karena dihargai oleh istri sendiri. Oh iya, Mas. Kamu lapar nggak? Aku lapar nih. Ucap Intan saat kami sampai di daerah orang yang berjualan di samping jalan. Aku nggak lapar sih. Kamu mau makan apa memangnya? Tanyaku pada Intan yang sepertinya sedang memikirkan makanan apa yang ingin dia beli. Aku pengen makan klepon, Mas. Makanan kesukaan kita dulu. Ucap Intan yang membuatku tersenyum. Ternyata dia masih ingat makanan kesukaanku. Dulu saat aku masih belum menikah, aku sempat dekat dengannya. Tapi dulu aku sama sekali tidak punya perasaan apa-apa padanya. Karena aku hanya menganggapnya adik. Tapi entahlah jika sekarang. Kamu masih ingat? Tanyaku sambil terus melihat di mana orang yang jualan klepon. Ingatlah, aku juga tahu kalau kamu makan itu suka minta gula merah cair. Biar bisa kamu celupin lagi. Ya kan? Ucapnya mengenang kembali masa lalu kami. Akhirnya kami tertawa bersama karena Intan terus-menerus menceritakan kisah-kisah lucu kami dulu. Sudah lama sekali aku tidak tertawa lepas begini. Selama ini, pikiranku selalu tertekan dengan sikap Nea yang selalu marah-marah. Belum lagi dia seperti berhenti peduli padaku. Dia tidak perhatian seperti dulu. Perhatiannya sudah terbagi dengan Dava. Seharusnya aku juga diperhatikan. Itu, Mas. Penjualnya. Ucap Intan sambil menepuk bahuku menunjukkan gerobak penjual klepon. Oh, iya. Aku parkir dulu deh. Balasku mencari tempat parkir untuk mobil Intan. Setelah berhasil memarkirkan mobil, kami segera turun dan berjalan menuju gerobak penjual. Di sana sudah ramai sekali pembeli. Karena memang di sini kleponnya terbilang paling enak. Kita duduk di sana aja, Mas. Ada yang kosong itu. Ajak Intan yang akhirnya menemukan kursi kosong. Dia memegang tanganku yang tadinya berjalan sendiri-sendiri. Dadaku bergemuruh hebat, sepertinya aku salah tingkah dibuat oleh Intan. Apalagi selama ini hampir sebulan aku tidak bisa melepaskan hasrat pada Nea. Empia? Jawabku gugup. Akhirnya kami pun memesan beberapa makanan, dan tidak lupa aku membungkusnya dibawa pulang untuk ibunya Intan. Biar dia bisa menilai bagaimana caranya aku memperlakukan perempuan. Biar aku aja yang bayar, Mas. Tukas Intan saat aku akan membayar makanannya. Enggak lah, biar aku saja. Kamu tunggu saja di mobil. Sanggahku cepat. Mana mungkin aku menyuruh Intan untuk membayarnya. Ini baru kali pertama kami bertemu lagi setelah sekian tahun. Masak ia aku langsung memperlihatkan bahwa aku sedang dalam keadaan tidak punya uang.
Aku juga sebagai laki-laki yang bertanggung jawab tidak mungkin mau ditraktir oleh perempuan. Andai saja Nea seperti Intan, yang pengertian. Makasih, Mas, untuk hari ini. Ucap Intan saat kami sudah sampai di depan rumahku. Aku yang seharusnya ngucapin terima kasih, kamu sudah mengantarkan aku pulang sampai ke rumah. Mana udah malam lagi. Ucapku sambil tersenyum. Istri kamu belum pulang, Mas? Tanya Intan saat aku akan turun dari mobil. Belum, katanya dia akan menginap barang beberapa hari di sana. Jawabku sambil turun dari mobil. Intan juga melakukan hal yang sama denganku. Dia turun dari mobil dan pindah ke bangku kemudi. Berarti kamu besok naik taksi lagi dong. Ujar Intan lagi. Iya, sepertinya begitu. Jawabku. Kalau gitu, mulai besok aku jemput aja gimana? Tawar Intan. Sebenarnya ini hal yang bagus, selain bisa berhemat aku juga bisa sekalian bergaya. Rasanya sudah cukup sial hariku kemarin karena membawa motor butut itu. Jangan, nanti malah ngerepotin kamu. Tolakku halus. Padahal aku sengaja mau jual mahal dulu. Tidak mungkin aku langsung mengiyakan, nanti dikira oleh Intan aku laki-laki yang tidak setia. Nggak repot kok, Mas. Kan kita satu arah. Jawabnya lagi sambil mengibaskan tangannya. Ya udah deh kalau gitu, aku tunggu besok ya. Ucapku yang membuat Intan tersenyum. Kamu hati-hati di jalan ya. Lanjutku lagi. Harapan pulang kerja disambut oleh istri dan anak. Tapi sekarang keadaan rumah kosong melompong. Segera aku ganti baju dan mandi. Kulihat baju di keranjang kotor menumpuk. Belum lagi piring kotor di wastafel yang juga seakan-akan melambai-lambai ingin dicuci. Lantai yang berdebu, rumah berantakan. Mampu membuat kepalaku pecah. Kusibak lengan baju, kemudian memilih baju kotor yang penting-penting saja untuk dicuci. Ingin rasanya aku bawa ke laundry saja. Tapi aku harus berhemat, uangnya sudah diambil ibu semua. Kumasukkan baju dan celana kantor ke dalam mesin cuci. Kemudian memasukkan deterjen bubuk yang tersedia di sana. Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana cara mencuci baju di mesin. Karena selama ini Neyalah yang melakukannya. Sambil menunggu baju selesai digiling, aku mengambil sapu dan membersihkan lantai yang penuh dengan debu. Menempatkan perabotan rumah pada tempatnya. Kemudian kembali lagi ke kamar mandi untuk membilas baju yang sudah dicuci. Rasanya mau patah pinggangku. Tengkukku terasa sangat berat. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Seharusnya aku sudah tidur. Tapi ini malah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Agrah! Aku berteriak frustasi. Mau tidak mau aku harus melakukan semuanya sendiri. Untung saja beberapa malam ini aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan dari tangisan Daffa. Dhup! 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 Mesin cuci yang sedang diperas kainnya seakan mau meledak. Dengan cepat aku berlari ke arah mesin cuci untuk menarik colokan listrik. Au! Aku terpeleset dan terjatuh di kamar mandi. Kepalaku terasa pusing dan nyut-nyutan. Aku mengerjap beberapa kali. Menetralkan rasa pusing yang tiba-tiba melanda. Dengan susah payah aku bangkit dan berusaha mematikan mesin cuci. Sudah beberapa kali seperti ini, susah sekali kain ini diperas. Padahal aku perlu kaos kaki dan baju untuk ke kantor. Kenapa mengerjakan pekerjaan rumah capek begini? Padahal hanya mencuci baju dan piring. Apa Neya selelah ini ketika mengerjakan semuanya sendiri? Aku putuskan untuk menghubungi Nea. Akan aku tanyakan bagaimana caranya mengeringkan baju. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Jawabku lesu. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Nea saat mendengar suaraku yang sedikit parau. Kalau kamu peduli, seharusnya kamu pulang. Aku capek, Nea harus mengerjakan semuanya sendirian. Keluhku pada Nea. Memangnya kamu ngapain?
Tanya Nea yang membuatku semakin kesal. Aku ngapain? Ya harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirilah. Kamu tahu, aku cuci baju sendiri, cuci piring kotor sendiri, bersihin rumah sendiri, makan sendiri, kayak laki-laki yang istrinya udah mati. Keluhku sambil merepet. Haha. Nea malah tertawa di sana ketika aku mengeluh. Senang kamu? Puas? Tanyaku emosi. Aku senang, Mas. Akhirnya kamu bisa merasakan bagaimana rasanya jadi istri. Itu belum seberapa kali, Mas. Kamu bisa mengerjakan semuanya sendiri tanpa terikat menjaga bayi. Lah aku harus mengerjakan semuanya sendiri. Belum lagi kalau Dava nangis dan minta gendong. Gak enak kan jadi istri? Ejeknya masih sambil tertawa. Kamu pulang, kalau tidak apa, Mas? Sanggahnya menantang ancamanku. Kalau tidak aku akan nikah lagi. Aku yakin kali ini Nea pasti akan pulang. Mana mau dia kehilangan aku? Karena aku tahu hanya aku laki-laki yang dia cintai. Aku juga yakin dia akan secepatnya kembali. Jika aku mau, aku juga bisa menikah dengan Intan. Aku yakin dia juga masih suka dan senang jika harus menjadi istriku.